Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara Jemaat GKJ Sabtu Sumunar yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, yang pagi ini masih berkenan memberikan kasih, anugerah, dan rahmat-Nya kepada kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama juga mendengarkan sapaan firman-Nya. Dan mari kita memohon bimbingan Tuhan supaya kita boleh mengerti dan juga melakukan apa yang menjadi perintah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sumber hidup kami, sungguh kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Demikian juga untuk kesehatan, kekuatan, serta berbagai berkat yang boleh kami rasakan, kami nikmati. Terima kasih ya Allah. Pagi ini kami menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pagi ini dari Injil Matius 17 ayat 19 sampai 21. Matius 17 ayat 19 sampai 21 yang demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan ini?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan pagi ini, berdoa dan berpuasa. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tua dulu yang ketika menghadapi pergumulan berat atau ketika dalam kehidupannya, dalam keluarganya sedang merancang sesuatu kegiatan atau memang punya keinginan, punya rencana untuk ke depan, mereka biasanya membawanya di dalam doa dan juga melandasinya melalui puasa yang dilakukan. Selain doa, apapun nama doanya, doa syafaat, doa khusus, atau bahkan mereka berdoa di tengah malam, mereka juga berpuasa. Bisa puasa Senin Kemis, atau puasa ngebleng, atau puasa yang lain, macam-macam bentuknya. Secara tidak kita sadari, para orang tua kita dulu, dan mungkin juga masih ada sebagian orang tua di zaman sekarang ini, mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada para murid dalam bacaan tadi. Berdoa dan berpuasa untuk sesuatu yang dianggap berat, entah itu pergumulan, entah itu rancangan, suatu rancangan yang besar. Mereka melandasinya dengan doa dan puasa, dengan pengharapan bahwa semua itu pergumulannya bisa diselesaikan dan dilalui, atau suatu rancangan itu bisa terwujud karena tentu saja berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, dalam bacaan kita tadi juga dikisahkan ketika ada orang yang memiliki anak sakit ayan datang kepada Yesus dan menyampaikan bahwa para murid Yesus tidak mampu mengatasinya. Namun akhirnya bisa ditangani oleh Tuhan Yesus sendiri. Para murid juga keheranan mengapa mereka tidak bisa mengatasi setan yang menyebabkan anak tadi sakit ayan. Tuhan Yesus mengingatkan mereka, menegur mereka bahwa mereka
dianggap kurang percaya, kurang yakin, kurang fokus. Hati mereka belum sepenuhnya mengarah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sehingga mereka tidak mampu melakukan pengusiran setan itu. Dan pada bagian akhir Tuhan Yesus menyebutkan dalam bacaan tadi bahwa jenis ini memang tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini menggambarkan bahwa memang yang mereka hadapi sesuatu yang berbeda dari yang lain atau berbeda dari sebelumnya. Sesuatu yang khusus yang tentu harus dihadapi dengan cara yang khusus, yaitu doa dan puasa. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita semua pun sedang menghadapi suatu pergumulan besar, pergumulan berat, tantangan yang luar biasa. Pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Banyak di antara kita mungkin saat ini juga sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dan berpuasa. Mari kita menyatukan hati melalui doa dan puasa sebagai sebuah cara supaya kita sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Supaya kita juga sungguh-sungguh membulatkan hati, membulatkan tekad, membulatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Supaya kita dimampukan menghadapi dan menyelesaikan pergumulan bersama kita saat ini. Nah, puasa yang kita lakukan mungkin seperti pada umumnya ya, menahan lapar dan haus dari jam sekian sampai jam sekian, sebagai bagian dari kita berpuasa tadi, sebagai wujud kita berpuasa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini saya ingin menambahi bahwa apa yang kita lakukan bersama di tengah pergumulan ini, doa-doa yang kita panjatkan, puasa yang kita lakukan, itu ada satu hal, satu aspek puasa yang mestinya juga perlu kita lakukan. Puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa yang satu ini penting dalam rangka kita menghadapi dan menanggulangi pandemi COVID-19. Puasa yang seperti apa? Puasa dalam bentuk menahan lapar dan haus tetap bisa kita lakukan sebagai wujud kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi perlu ditambahi puasa dalam bentuk menahan diri dari berbagai macam aktivitas, kegiatan-kegiatan, keinginan-keinginan, hobi-hobi yang mungkin masih kita lakukan di tengah pandemi ini. Mari kita perhatikan anjuran pemerintah, protokol kesehatan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Itu sebenarnya bisa kita maknai sebagai salah satu wujud puasa yang harus kita lakukan untuk mengiringi doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, itu tetap dilakukan, tetapi kita juga menahan keinginan-keinginan kita untuk berkumpul, keinginan-keinginan kita untuk berkerumun, keinginan-keinginan kita untuk nongkrong bersama, kuliner bersama, jalan-jalan bersama, wisata bersama. Itu harus kita tahan keinginan-keinginan itu. Dan itu adalah bagian serta wujud puasa yang mesti kita kerjakan di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan mengingatkan, mari ketika kita menghadapi pergumulan berat, kita terus berdoa dan disertai puasa. Ajakan bagi kita untuk juga berpuasa, menahan diri, untuk menghindari kerumunan tadi, untuk menjaga jarak, untuk tidak lagi berkumpul, nongkrong di wedangan, di rumah makan, olahraga, bergerombol bersama. Semua harus kita hindari. Kita harus berpuasa dari hal-hal tersebut untuk saat ini.
Dan kiranya kita dimampukan Tuhan untuk melewati pergumulan besar ini, melewati pandemi ini, melalui doa-doa yang kita naikkan, melalui puasa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati setiap pergumulan kita ini sehingga kita dimampukan untuk menyelesaikannya. Amin.